Halo teman-teman, kembali lagi di sesi diskusi kita kali ini. Halo teman-teman, hari ini kita punya topik yang sangat menarik untuk dibahas. Topik kita hari ini adalah metode kepemimpinan yang paling efektif untuk mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Redinta Scholastika. Saya Maria Genia Mona. Saya Maria Francisca Sofi Bali. Dan saya Rizka Lutfina Lesek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita langsung masuk kepada topik pembahasannya. Kita mulai dari Kak Ira dulu deh. Pandangan Kak Ira seperti apa? Oke, terima kasih. Nah, menurut saya topik ini sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Kenapa? Karena kita sebagai calon guru, tentunya kita akan menjadi seorang pemimpin yang bermutu bagi pihak sekolah ataupun bangsa dan negara kita sendiri. Nah, terkait dengan metode kepemimpinan seperti apa yang efektif untuk membangun tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan ini, menurut saya itu metode kepemimpinan yang melayani dan memberdayakan. Nah, menjadi seorang pemimpin tidak harus dia duduk lalu mengamati, tidak, tapi dia juga harus melayani staf-stafnya, di mana dia turun bersama stafnya, menemukan apa sih permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di samping itu dia juga harus memotivasi tenaga pendidikan dan pendidikan itu. Nah, di samping itu dari konsep pemberdayaan, nah dia juga harus menekankan kepada potensi yang dimiliki oleh tenaga pendidikan dan pendidikan. Nah, potensi-potensi ini harus dilatih. Nah, bagaimana sih caranya seorang pemimpin untuk menggali potensi-potensi itu? Ya, dia harus memberikan yang namanya pelatihan kepada staf-stafnya. Nah, itu menurut saya terkait dengan apa sih metodenya kayak gitu. Tapi mungkin di sini lebih baiknya lagi kalau Kak Ira mungkin memberikan contoh langsung gimana sih metode pelayanannya yang Kak Ira maksud atau jelaskan. Contoh pelayanan itu seperti misalnya biasanya kalau hari Senin kita pasti apel pagi, iya benar, upacara, dan kita pasti sebagai seorang pemimpin nanti saya akan ditugaskan untuk ini nih, otomatis saya sudah datang duluan dong. Nah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, kita mungkin bisa berdiri di depan gerbang dengan tujuan nanti kalau siswanya datang bisa nih saling tangan kayak gitu loh, supaya kayak memberikan contoh gitu kepada si siswanya juga gitu. Itu nilai plusnya juga. Mungkin dari Kak Ista mungkin ada pandangan lain. Oke, terima kasih waktunya Kak Dinta. Sebelumnya metode yang ditawarkan Kak Ira itu bagus, tapi saya juga ada salah satu metode, yaitu metode partisipatif atau metode demokrasi ya. Jadi di mana metode ini itu seorang pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan itu dia tidak sendiri. Jadi dia harus melibatkan setiap bawahannya seperti para guru contohnya di sekolah. Kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan itu harus melibatkan tim anggota, para staf, komite, karena itu penting. Kenapa penting? Karena dalam sebuah permasalahan di lingkungan sekolah itu perlu adanya musyawarah bersama, pendapat bersama. Untuk itu penting supaya dalam pengambilan keputusan itu mendapatkan solusi yang terbaik dari pendapat yang mungkin dari setiap para guru yang disampaikan. Dengan begitu kepala sekolah itu tidak dicap seperti oh dia itu seorang pemimpin, jadi dia mengambil keputusannya sendiri gitu. Iya, jadi di sini tuh para guru oke, pemimpin kita itu membutuhkan pendapat dari setiap kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita itu dihargai, dibutuhkan dalam setiap proses di lingkungan sekolah itu. Terus contohnya ya. Jangan terus, cukup kalau
kan tidak diwajibkan untuk memiliki handphone. Tapi karena adanya bencana COVID-19, jadi itu kan kita dianjurkan untuk belajar dari rumah kan. Jadi itu bagaimana kalau tidak ada handphone, bagaimana komunikasi dengan guru dan siswa itu bagaimana bisa berlangsung dengan baik. Jadi siswa dipaksa untuk memiliki handphone. Tapi seiring berjalannya waktu, handphone itu memiliki pengaruh yang besar bagi siswa. Jadi di sini kepala sekolah dan jajarannya mengambil tindakan untuk sosialisasi bersama bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, permasalahan tersebut, terus untuk lebih efektif untuk kayak oke, pada saat ini siswa boleh menggunakan HP, kalau saat ini tidak diwajibkan gitu. Jadi saya rasa metode ini bagus karena melibatkan semua jajaran di lingkup sekolah. Cuman di beberapa kasus kemungkinan untuk terjadinya miskomunikasi dan juga kalau mengambil keputusan kalau pemimpinnya itu depend atau bergantungan sama stafnya, bakalan ada banyak banget pendapat yang bakalan masuk. Itu akan mempengaruhi kompetensi dari pemimpinnya untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi kalau ada contohnya keputusan diambil tidak efektif, nanti kembali lagi bisa jadi pemimpinnya yang bakalan mengambil tanggung jawab lebih atas. Jadi menurut saya di sini saya ada tawaran metode lain nih untuk bisa diterapkan atau yang menurut saya paling efektif lah, yaitu metode kepemimpinan instruksional, di mana metode ini tuh lebih berfokus kepada kewajiban atau inti dari sekolah itu, yaitu proses belajar mengajar. Jadi di sini pemimpin itu mengambil peran untuk memastikan bahwa tenaga pendidik ini menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku gitu. Jadi pemimpin ini tidak hanya berfokus pada masalah-masalah administrasi kayak contohnya kayak jadwal atau data siswa, tapi juga berfokus pada kinerja dari tenaga pendidik itu. Contohnya dulu di kasus saya di sekolah saya pas saya SMP itu ada sekolah saya itu terbilang cukup baik dalam mengatur administrasinya. Tapi dalam pelaksanaan kinerja tenaga pendidiknya tuh kurang diterapkan atau kurang ditekankan, sehingga banyak seringkali hampir setiap hari ya kalau saya boleh bilang itu benar kan, hampir setiap hari kelas kami itu jam kosong. Jadi itu sangat disayangkan banget. Jadi menurut saya penerapan metode kepemimpinan instruksional ini sangat diperlukan, apalagi sekolah-sekolah berpedalaman boleh kita bilang yang kurang adanya perhatian dari dinas, misalnya dinas pendidikan, mungkin bisa sangat berguna metode kepemimpinan ini. Di sini saya memiliki metode lain, yaitu metode kepemimpinan situasional, di mana kita sebagai pemimpin menyesuaikan cara kepemimpinan kita dengan staf kita. Contohnya kayak ada staf baru, kita boleh tegas tapi untuk mendidiknya dan memberikan arahan yang jelas kepada staf baru itu. Dan untuk staf yang sudah senior, kita cukup memberikan kepercayaan dan karena mereka sudah berpengalaman. Kita sebagai pemimpin, kita harus membedakan di mana suatu situasi yang harus kita tegas dan situasi yang harus kita toleransi kepada staf kita. Contoh, ketika salah satu staf cuti melahirkan, biasanya
kita memberikan waktu cuti selama 3 bulan. Tapi kalau sudah lebih dari situ, staf kita belum juga masuk, kita harus bertanya, Oh, kenapa nih? kenapa? Udah melebihi batas. Iya, dan itu kita kalau kayak alasannya masuk akal itu kita pahami. Kemudian salah satu masalah yang tidak boleh kita toleransi kepada staf kita adalah waktu. Ya, karena di sekolah pasti ada aturan waktu nih, kayak jam 7 harus sudah hadir di sekolah gitu. Jadi apapun alasannya, staf itu harus bisa tepat waktu. Nah, benar banget tuh metodenya. Tapi di satu sisi saya melihat kalau seorang pemimpin terlalu memfokuskan diri kepada ada bagaimana sih caranya saya beradaptasi dengan staf saya, di situ dia melupakan bagaimana sih caranya mengembangkan gitu loh, mengembangkan kemampuan mengembangkan kemampuan tenaga pendidikan dan kependidikan. Karena setiap staf yang masuk, staf baru yang bergabung, dia memfokuskan dirinya kepada staf baru tersebut tanpa mempertimbangkan potensi apa yang harus dikembangkan dari staf lama. Iya, betul sekali. Bener sih, tapi mungkin ini pertimbangannya lebih ke adaptasi staffnya ya. Jadi selama waktu toleransi itu dikasih, mungkin staffnya semakin belajar gitu seiring berjalannya waktu. Oke, mungkin lebih ke adaptasi terhadap sesuatu yang baru, kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya. Oke teman-teman semua, jadi harapan kami semoga kedepannya metode-metode ini dapat diterapkan di setiap instansi sekolah, di mana saja ya, dapat diterapkan dengan baik untuk membawa generasi terbaik untuk perubahan di masa yang akan datang. Iya, Entah itu di sekolah yang terpencil, di daerah-daerah yang membutuhkan sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, ya kan? Nah, gitu. Oke teman-teman, jadi sekian sesi diskusi kami hari ini. Sampai jumpa